Masya Allah, Masya Allah. Jadi podcast dong. Obrolan. Makanan mah Ya tentang kehidupan Nah, tapi bang kayaknya abi manya Indonesia Sunda. Indonesia Oke, ada ya? Indonesia. Ada ya. Ya kan. Jadi memang saya sendiri ya jujur untuk mengenal seorang wanita teh dah saya manya disebut hese henteu tapi emang kayak perlu waktu yang lama gitu. Ayo Mang Rio sendiri naon sih nu ngayakinkeun Mang Rio nepi saduleureun bukan nepi sih. Apa yang meyakinkan Mang Rio pas begitu ketemu sama teteh yang sekarang yang jadi istrinya? Nah, nu ngayakin ke Mang Rio, wah enggak sih. Iya ya jodoh orang mah. Nu pasti aya kan sakitu. Aya kan eta. Entah itu tina kenyamanan, entah itu tina kecocokan sama lain, aya pasti. Nah, naon sih, Bang? Nah, ya. Nah, itu kan karena pribadinya. Ya. Oh iya sih benar. Tapi secara generalnya naon sih? Secara Ya general. paling orang ngejawabnya kena namanya umum. Nah biasa nama jodoh mah ningali keluargana. Jadi intinya mah nikah teh mempertemukan dua keluarga. Iya sih benar. Ya, Pada dasarnya iya berarti sih. kan kudu saling mengenal keluargana. Ya, Misalkan orang kenal ibuna, ya. bapaknya, nah, si keluarga misalkan keluarga si perempuannya oke kenal orang tua orang gitu. Nah namun guys kenal gitu misalkan di teman-temannya gitu apa namanya dari keluarga baik-baik misalkan ya, jadi tahu informasi tentang keluarga masing-masing teh dari pihak perempuannya, dari pihak laki-lakinya, bisa dari misalkan temannya atau saudaranya gitu. Jadi mungkin lebih ke keterbukaan antar keluarga ya. Benar sih. Sama guys terbuka mah pasti saling ngebantu, Saling membantu, saling percaya ya. nah karena kan guys kenal. Ya, teras. Apalagi kalau orang tuanya temenan. Tapi ayo loh. Sok aya loh jodohkan Anaknya suku anak ABW ini ini asli ayo. temenan teh Juga sinetron. eta anu halus mah. Ya. Lanjut mah. Tapi biasanya sok anaknya anu tuh hayang. Karena itu hayang banget. Tapi memang ya mah sanggup pautnya jeung tadinya yang lebih jodohkeun. Cek Mang Rio sorangan emang anu dijodohkeun kitu cek Mang Rio kumaha sih? Baik kah, buruk kah, terus atau kumaha gitu kan? Ya intinya mah tadi saling mengenal. Ya lamun tos kenal mah pasti percaya. Jika orang ke orang baru kenalnya pasti terpercaya. Iya betul. Ya pasti aya namanya Cek istilah Sunda nama ngaragangan. ragab. Ragab. Jadi ragab itu juga canggung. Juga canggung. Ya pasti aya apa sih? Hati-hatilah. Ya benar. Hati-hati lamun kenal orang baru teh. Tapi lamun guys kenal guys biasa jalan bareng misalkan atau guys apa gitu karakternya misalkan. Nah namun guys apa gitu mah kan tinggal dikenalin ke orang tuanya gitu. Nah tinggal orang tuanya yang saling mengenal gitu. Pada intinya mah pernikahan teh lain dua orang tapi dua keluarga. Benar sih. Soalnya namun misalkan tadi mau dijodohkan ya, keluarganya saling mengenal tapi anaknya ke mengenal. Iya. Terjadi.
banyak misalkan misalkan orang anaknya saling mengenal kita apa yang jodoh orang misalkan pacaran saling mengenal tapi orang tuanya tak mengenal terjadi ya, saling menutup ya. gitu. Tapi banyak peluang kejadiannya di lumur saya aja, tapi bukan ada sih di lumur saya tapi nggak mau saya sebutkan. Maksudnya ada loh kejadian, maksudnya emang dijodohin dan emang si perempuannya nggak suka ya, pada endingnya perempuannya nggak mau diapa-apain. Jadi ya si pernikahannya juga nggak bertahan lama, bertahan nggak hampir setahun lah. Habis itu udah lagi karena apa, si laki-lakinya ngomong perempuannya juga nggak mau diapa-apain. Ya gini loh, kita kan munafik ya. Tujuan pernikahan itu emang untuk ibadah. Cuman kan di sisi lain kita ada yang namanya melepaskan hasrat dong. Ya kan, ini ngobrol bebas Maroko bulan 18 plus terus 25 sama. Bisa wae sih andil besar natina perjodohan itu teh anu matak mengalobakeun perceraian. Ya. Jadi emang tidak saling mengenal satu sama lain, jadi belum nyaman. Yang lalu artis sangatnya orang ngerti istri sih kan sering update nya ngomong gosip-gosip teh. Kita masuk ke sini bos. Oke. Si Rizky Febian dah Iya. saya ke beberapa pacar teh akhirnya terputus ya si nama nah putus gitu pasti ada perbedaan Pendapat. bisa perbedaan pendapat atau cara pandang atau terus sejalan gitu ke apa nyambung misalkan atau ayah misalkan selingkuh itu apa kan. Nah namun apa namanya misalkan pacaran teh hubungannya Ya. yang di apa di sana mana sih di Mereka ikatan pasti cuma komitmen doang. Cuma komitmen doang. Nah itu Tapi menarik sih. jadi mudah untuk ya memutuskan hubungan deh gitu. Memang saya mah ini mah kan sebagai seniornya, senior terus nikahnya, saya mah masih kena hajang gitu kan. Sebagai senior sendirinya, secara pribadi, masalah secara pribadi curhat sip. Masalah secara pribadi, saya sendiri tipikal orang yang emang sulit untuk membuka diri kepada orang lain, khususnya kepada lawan jenis. Entah gimana ya, nggak tahu kenapa ya. Emang susah untuk membuka diri kepada lawan jenis. Mungkin karena saya tidak terlalu pede atau gimana. Karena orang yang saya rasakan sendiri, saya mah orangnya gini apa adanya gitu. Apa adanya. Pakaian, baju, yang penting mah saya nyaman, udah berangkat. Saya nggak terlalu pede. Soalnya kalau pas begitu ketemu harus dimatiin dulu soalnya. Nah, saya pas begitu ketemu itu sangat terlalu pede. Mang dia sendiri untuk mengatasi, oke, dari secara look, secara penampilan, Mang Rio jauh di atas saya. Nah, untuk menanggapinya sendiri itu gimana sih? Mang Rio mengatasi, pasti ada dong Mang Rio juga ketidakpercayaan diri. Ya. Intinya nama anu kekurangannya ditutupi. Anu kelebihannya ditonjolin. Iya sih, benar sih. Misalkan orang dari segi fisik merasa kurang pede gitu ya. Iya. Nah, tonjolkan anu selain fisik misalkan sikap orangnya gitu, kebaikan orangnya tonjolkan gitu. Kan bisa kan aya pasangan anu misalkan perempuan teh cantik tapi So, woi ngomong sejahat-jahat nah emang laki-laki ya gitu
gitu. Sayana singkona gaduh salah sakitunya sakitu. Namun orang perhatikan pasti boga kelebihan gitu. Ya. Misalkan namanya nomor artis mah misalkan si Desta lah. Ya, ya. Pas-pasan lah. Tapi biasa nggak lucu gitu. Nah, bisa jadi menopang mana tertarik tidak bisa ngelucuna gitu. Iya. Atau bisa oke misalkan latina apa namanya bisa tanggung jawab misalkan atau sopan atau tino naon gitu no bikin si perempuannya suka gitu. Jadi selain fisik pasti ayah dulu ya misalnya Anu kudu kita jawab. Gitu. Jika nama kemudian soalnya nggak tahu ya, saya mungkin trauma atau apa. Ini mah jujur ya, dulu saya pas begitu SMA, pas kuliah pas SMA kuliah mah ya naker can lulus. Pas begitu SMA saya kan praktek kerjanya anu yang ceritain di tulisan saya yang belum jadi itu. Nah itu kan saya prakerja, nah saya ketemu sama wanita. Nah ya masa-masa SMA itu mah wih kerja nah hayang kau itu ya emang saya ngedeketan nah teh ya dianya itu seperti ngasih petanda mau, tapi pas pada endingnya pas begitu saya nyatakan cinta, patahin langsung dong bro. Kata-katanya mau tau nggak apa? Ngarep anjir hati dari sana mungkin dia pengalaman pribadi sih. Dari sana mungkin ya jadi muncul stigma ya nggak salah karena lah gitu dah. Pada endingnya bakal gitu meren. Nah makanya si perempuan lagi apa namanya ayah namanya harapan makanya di orang ge boga harapan ke perempuan. Nah harapan teh biasanya kayak apa namanya bisa dilihat dari apa namanya ciri-cirinya gitu. Misalkan pertanda kayak yang capar gitu. Bisa kelihatan lah perempuan mah misalkan sok pengen diatur gitu ya. Kayaknya aku mau ikut misalkan itu tanda katanya. Tapi mungkin nggak tahu waktu dulunya itu kan dia juga udah beri pertanda ya. Nggak tahu emang mungkin mental tempe kurang struggle, jadi pas begitu dikasih tamparan segitu saya udah langsung dan mungkin nggak tahu juga karena pas begitu waktu apa sih namanya pas begitu dia ngomong ngarep saya itu blok semuanya dong. Waktu itu zaman SMS nomornya di blok saya teh. Terus ya akun sosial mediana waktu dulu masih Facebook, Instagram belum ada, 2013 ada cuman kita belum kenal orang pedesaan bos kita mah orang Garut ya, mungkin karena mentalnya terlalu tempe jadi kurang stable atau mungkin gimana juga saya nggak tahu. Tapi yang jadi apa sih jadi ketrigger lagi sekarang tuh pas kemarin bukan kemarin sih, pas begitu saya udah blok semuanya jelang begitu udah beres PKL, dengan masanya masa PKL ya. Pas begitu udah beres PKL saya buka semua akun ininya dong, aslinya blokir kan,
saya buka semua, set, ada lagi dong telepon, kemana sih senang di blok, naon, ih temikir, kunaon, ya mungkin karena emang saya kurang striker atau gimana, gak tahu. Ya kadang perempuan teh sok ngetes orang, Ya, mental apa laki-lakiannya kumaha gitu, misalkan di mentalnya tempe atau enggak. jadi biasanya sok ngetes perempuan mah orangnya jangan dianggap serius gitu. Yes. Tapi lu pukulan eta ngabekasna ka saya hampir 5 tahun loh. Begitu saya dihitungnya itu pas begitu saya lulus SMA, belum pernah pacaran lagi baru kemarin sekitar 2019 an. Jadi jenjang waktunya 16, 17, 18, 19, hampir 4 tahun. Emang udah ngerasain kan dimana apa ya udah pernah melalui proses perjalanan pacaran teh kumaha gitu. Iya. Nah, pasti kan aya pelajaran jadinya teh. Nanti aya langkah-langkahna nu kurang teh teu acan bisa dijalankan, misalkan eta mental Ya sih. terus jadi misalkan dari sisi keuangannya, misalkan Keuangan, mental, kan terus aya langkah-langkahna teh aya 2 nu katilu jodohna. jadi stepnya itu apa sih, mentalnya harus dirubah dulu, keuangan harus stabil dulu dong. Habis itu mungkin harus cari jodoh ya. Iya, jodoh mah anu geus siap mental, siap hartanya, pasti mau. Iya sih, tapi memang benar sih. Tinggal pilih. Dan saya tik oke, gak sedikit gitu juga orang yang emang pacaran lama gitu, bertahun-tahun tapi nggak jadi. Tapi ada juga orang yang pacaran baru beberapa bulan lah, tapi bisa langsung nikah. Gitu. Ya, emang karena si prianya udah siap segalanya. Gitu. Iya, mental, finansial. Tunggu naon deui? Iya dong, apa lagi. Tapi memang saya mau nanya gini, percaya gak sih ke apa sih yang namanya, kalau di Sunda tuh ada yang namanya jang jawokan sama kinasihat. Kalau misalnya jika bacaan-bacaan ke awewe gitu lah, percaya deh. Kalau di Islam kan doanya, tapi doa teh kudu diikhtiarkan heula baru doa. Biasanya orang teh doa heula baru ikhtiar. Tapi segala mah kudu sareng, kudu dua-duanya gitu. Oh, jadi laporan dua-duanya. Ya, misalkan Allah terido kurang jodoh Kadinya ke eta itu bisa gitu. Jadi orang kudu minta ke Allah gitu. Soalnya emang saya juga dulu dengan ikhtiar gitu. Soalnya ya kelakuan masa muda mungkin ya. Dulu pernah kan waktu ngaji di kampung. Ya sama ininya tuh sama ustadznya teh. Ya cenah bisi hayang ke awewe. Di kitab ada di kitab. Ini tuh emang doa, maksudnya doanya doa yang baik gitu. Ini nih bacaannya teh, nih dengikeun bisi hayang ka awewe cobaan teh. Kieu doana teh, Allahumma layintal qalba anu binti. Jadi gini nih, Indonesia nanya, Allahumma layintal qalba siapa binti siapa kama layintal hadida ala Dauda sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang artinya itu gini loh. Allahumma layinta, ya Allah, semoga engkau meluluhkan hati, layintal qalba, semoga engkau meluluhkan hati siapa binti siapa kama layintal hadida, seperti seperti meluluhkannya Kanjeng Nabi Daud karena besi. Kan Kanjeng Nabi Daud itu dia punya kelebihan, dia itu bisa istilahnya kalau misalnya besi segini, mana ini besi sama dia mah digini-gini jemple-jemple aja, nggak perlu dipanasin, bisa dibentuk apa aja.
Itu kan kelebihannya beliau, kelebihannya Kanjeng Nabi Daud. Nah, doa itu sebenarnya emang bisa dipakai buat segala rupa sih. Jadi kalau misalnya kita berbisnis nih kan, kita tahu lawan bisnis kita tuh rada susah untuk dinego. Sebenarnya itu bisa juga dipakai, cuman mungkin waktu dulu ya karena saya masih remaja, suka sama perempuan, sama si dia ya pas PKL saya coba, dan pada endingnya nggak berhasil. Karena apa coba? Ya pas begitu saya coba nggak berhasil, ya jadi malik ke saya gitu. Jadi saya nuka kageloan kemanehanana. Jadi saya nu hayang kamanehana jadi uki hayang we gitu tuh. Emang karena sugesti mungkin ya. Tapi ada suatu pas begitu kemarin ya, saya ngobrol sama teman juga. Dia tuh orang Banten. Nah, saya kasih tahu, saya curhat sama dia biasa kayak gini. Kunahanya curang teh. Sampai orang dua orang kan teu dijabah, teu nyampe. Maneh mah ada salah cenah. Da lain da moal kayak gini. Da lain jampenan nu teu mati, tapi hate maneh can bersih cenah. Jadi ya syaratnya jadi maneh mah ngadoa teh karena hayang awewe, lain karena Allah. Pas didinya bener sekarang itu jadi sesuatu yang menarik juga sih. harus oke. Itu kata-kata buat orang Banten si Wahyu. Da lain jampen teu mati, tapi hate nu can bersih. Aduh didinya bener urang hatena can bersih. Kumaha teh nu bersih teh? Nah, mungkin yang disebutkan dia karena saya berdoa bukan karena Allah. Saya berdoa karena emang saya ingin mendapatkan wanita tersebut. Coba kalau misalnya saya berdoa karena Allah, mungkin waktu dulu kan masih SMA, tujuannya masih pacaran lah ya. Bukan untuk tahu kan, bukan untuk pernikahan atau kan masih jauh kan ya. Mungkin ya karena tujuan saya cuma untuk pacaran, yang dimana mungkin itu bertentangan sama syariat, mungkin bisa jadi. Mungkin kalau misalnya dulu saya menggunakannya untuk misalnya untuk dinikahin, niat dasarnya saya untuk menikahi dia atau apa, mungkin itu apa, mungkin karena niatnya saya aja yang betul lah. Nah bisa jadi itu jawabannya mah. Iya sih. Kudu bersih hatina, kudu namanya ilmu Islamnya kudu halus gitu. Iya. Jadi tiasa ngimamkeun si perempuanna. Karena ya mungkin anu nikah teh si perempuan teh ngelihatna tina eta ahlakna gitu halus. Betul. Bisa jadi kan ayo oke perempuanna geus namanya kaya gitunya, orangnya can boga harta gitu, tapi karena ngelihat akhlak orangnya halus jadi berharap gitu si perempuan teh bisa diimani gitu, bisa dibawa benar gitu. Nah, bisa jadi dari situ juga ngelihatnya lain tina harta, lain tina mental gitu ya, Tapi tina akhlak oke gitu saja. Saya jadi keinget ya Mang. Saya jadi keinget ucapan guru saya ya, waktu dulu di kampung. Cek guru saya gini, lamun bahasa Sunda banyak ada bahasa Sunda. Nanti saya terjemahin ke Indonesia. Dan jadi gini, lamun misalnya maneh neangan ilmu, dunia nuturkeun. Contohnya kieu, lamun misalnya maneh melak pare, jukut mah jaradi sorangan. Ya, betul kan? Orientasi hidupnya kemana ya. Gitu. Jadi kalau misalnya maneh akhlaknya halus, segala rupa halus, dunia mah nuturkeun. Ya. Tong udah ke dunia, bukan apa ilmu heula. Bener sih. Ya mungkin masuk sama yang Mang Rio tadi ucapkan,
kadang kitanya nggak punya apa-apa tapi kita cuma bisa ya akhlaknya bagus atau misalnya kelakuannya bagus. Ya datang mungkin wanita yang kaya secara tidak langsung kan kita cuma menanam padi tapi jukut ya tetap ada dong, rumput tetap ada dong. Berarti orientasinya lain berharap ke manusia, lain berharap ke perempuan, lain berharap ke keluarga perempuan, tapi berharap ke Allah Maha. Allah teh ridho orang jeung eta gitu. betul benar sekali sih. Bahas naon di mana? Tapi lamun orang yakinnya ke Allah gitu nya, Allah pasti mere jodoh nu terbaik ke orang itu. Apalagi lamun di Quran mah geus aya apa namanya istilahnya teh tulang rusuk orang gitu nya. Iya betul Ya. Di Quran teh geus disiapkeun ya yang terbaik kan orangnya ridho teh misalkan Allah ridho ke orang teh orangnya aya upaya tuh ada ikhtiar kesana ya. Aman Allah terus ridho mah tinggal ya. Orangnya berarti balik deh back and then tinggal memantaskan juga yang datang ya apa berarti tadi iya ini strateginya ya yang harus diperbaiki dulu itu mental. Tadi kan orang beranggapan mental heula, terus harta terus jodohna gitu. Ternyata sama tilu teh kudu diawali ku niat naon eta memantaskan diri heula. Allah ridho. Allah teh namun orang berdoanya Allah teh malu berdoa orang guys rajin ibadah guys kelakuannya guys bener akhlaknya guys bener gitu yang pantas lah gitu. Gitu ya pantas memimpin sebuah keluarga gitu. Nah Allah teh ridho misalnya doa orang pasti dikabulkan tuh. Allah tuh pasti merek rencana dikuatkan ya terus finansialnya diberi iya pasti kalau misalnya diberi jalan gitu ke Allah teh itu mah jawabannya mantap. Terus emang cuman sebuah rasa penasaran ya dari seorang yang belum menikah kepada seorang yang sudah menikah. Perbedaan mendasar pas begitu pertama kali menikah ya. Perbedaan yang pertama kali dirasakan pas begitu udah nikah apa sih? Pasti mah tiap orang itu punya kebiasaan masing-masing, punya karakter masing-masing, dan itu tuh kudu saling legowo, saling menerima. Kadang orang aya nu beda gitu, sahaya nu ngalah, misalkan biasa orangnya nu ngalah atau rumahnya nu ngalah gitu. Sama orang saling kekeh biasanya sok cekcok sok namanya tak bisa nerima gitu. Inti nama namanya orang ke misalkan ayah baturan nikah orang sok ngadoakeun samawanya sakinah mawadah warahmah. Nah warahmahna di terakhir rahmat teh siga eta tadi saling menerima teh sakinah mawadah teh namanya sakinah teh
sakinatun mawadatun warahmatun. Saya nggak ngerti paham sih. Intinya mah rahmatnya rahmat berarti keselamatan rahmatun rahmatnya yarham. Rahmatnya kanya ya untuk bisa saling kanya teh itu diupayakan gitu. Jadi perbedaan paling pertama mah pas waktu udah nikah teh orang jadi harus lebih mengontrol ego gitu ya, saling mengalah gitu ya. Apalagi geus boga budak Sulit sih kumaha carana orang biasa kerjasama ngurus budak gitu ya. Ya. Kita ujian kaduana boga budak. Misalkan seharian ngurus anak istri dia butuh refreshing gitu teh. Misalkan orang ke loba kerjaan tanya kudu ngalah kudu ngasuh heula gitu. Ya. Kita bisa saling ego sibuk masing-masing ngurus anak ngumpul gitu. Terus istrinya di kawal gitu misalkan di namanya diberi kebebasan gitu maksudnya istirahat gitu. Iya. Pasti setiap manusia butuh ya oke butuh refreshing gitu. Saya harus nyeletuknya kalau kata-kata kotor saya mah udah malu mulut saya mah kotor, aduh keresakeun. Ya maksudnya lebih butuh me time nya. Setiap orang pasti perlu me time. Walaupun sebenarnya kita emang satu keluarga, cuman kan kita perlu yang namanya me time. Ini berarti kan hubungannya aya hak dan kewajiban kan. Iya tuh. Kudu nama kewajiban heula ditunaikeun baru permintaan. Jadi dugi kayaknya saya mah sempet sih pas begitu jeung nu kamari saya sempat samanya seumur hidupnya saya mah can pernah bebeja ka kolot bahwa saya boga ka bogo ngan karek kamari hungkul mah kumaha kieu mah gimana ini dia itu udah mau cepet-cepet pengen dinikahin. Jawaban mama saya cuma satu, tong waka nu bener heula hirup. Ya mungkin waktu kemarin juga emang pada dasarnya orang tua belum ridho, makanya ke sebelah sananya juga itu jadi belum ridho juga. Namun orang semoga misalkan ya usaha atau pekerjaan gitu ya. Terus apalagi bisa misalkan ngasih ke orang tua gitu ya. Pasti orang tua mah percaya gitu. Maksudnya bisa nafkahin orang tua misalkan ya. Pasti percaya bisa nafkahkan batul gitu. Merincek orang tua teh menarik maraban anak batur kunaon keresalangan gimana. Ya emang bukan maksudnya kita apa sih, bukan maksudnya kita nggak percaya sama Allah, cuman kan ikhtiarnya yang dilihat. Oh mana belum ada, perlu dibuktikan. Nah proses ikhtiarnya itu membuktikan ke orang tua orang, ke orang tua si kampana gitu. Sebuah ilmu yang sangat menarik sih. Sehingga orang kuliahnya namun rek dapat nilai A sehingga namun wae syaratnya berarti kan kudu rajin absenna terus namun tugas kudu dikerjakan UAS kudu halus misalnya. Nah itu indikatornya sama satu lagi yang terpenting yang terpenting attitude sama dosen loh. Ya kita belajar attitude sama dosen. Attitude-nya ya, soalnya banyak yang kejadian rajin segala rupa cuman pas begitu attitude-nya jelek sama dosen tetap aja nilainya enggak. Kadang ada yang enggak lulus ya, namanya juga hubungan antar manusia ya nanti di pekerjaan oke itu pasti
misalkan orang jago mengerjakan tugas orang, mengerjakan pekerjaan orang gitu, tapi orang jarang komunikasi gitu, ya itu goreng yang sesama karyawan teman kantor gitu, atau bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu, misalkan tina laporan pekerjaannya gitu, ya bisa we di apa lebih memilih ke pekerja yang bisa diajak komunikasi gitu. Jadi komunikasi ge kudu halus, maksudnya kudu biasa. Komunikasi teh berarti kan hubungannya yang akhlaknya, akhlak orang sesama manusia gitu. Ngomong-ngomong soal ilmu mah bisa dipelajari kan? Iya betul. Ngomong-ngomong soal komunikasi, emangnya kemarin kan saya sok iseng-iseng lah gitu. Kalau misalnya nggak pakai internet, pakai chatting, kayak buku, saya baca buku ilmu komunikasi. Ternyata pada dasarnya akhlak atau misalnya kelakuan seseorang itu emang berbanding lurus sama pola sosialisasi mereka. Maksudnya gini, ada survei mengatakannya di 2 kota berbeda, anu hiji mah di kota A, sebut kata anu hiji di kota B. Di kota A si penduduk nate saling mengenal, saling bisa sosialisasi, jadi terbuka, saling terbuka, jadi istilah nama kekeluargaan sudah dekat. Ini keluar di kota B, si orang-orang nate pada acuh, mereka tidak membuka diri, jadi tidak mau mengenal satu sama lain. Terus survei nanti gini, mereka menaruh mobil di tiap kota, tenen di kota A di tenen, kota B di tenen. 3 bulan kemudian dipeang eta mobil anu di kota A kieu kerek mobil, bahkan nepi ka di ngaran teh buat tutup mobilnya tiung teh apa sih sarung mobil, sarung mobilan. Tapi nu di kota B hancur mang, di pretelan model tina bana segala rupa di pretelan. Oh jadi dengan adanya sosialisasi rasa kekerabatan antar warga, jadi mereka mempunyai rasa malu pas begitu mau melakukan suatu hal yang memang di luar norma, artinya mengambil sesuatu yang bukan hak mereka, mereka malu. Tapi pas begitu di kota B, karena mereka tidak saling mengenal, sabodo teuing da batur kita apa kurang cokot itu sih. Berarti komunikasi ruang lingkup ininya apa masyarakatan itu ya, SPD-nya PKN belajar SPD semester 3 semester sekarang loh. Yang paling kiri. Jadi emang komunikasi itu selalu berbanding lurus dengan akhlak. Ketika kita sudah saling mengenal, kita menjaga apa yang setidaknya tidak berkenan untuk mereka pasti kita jaga. Biasanya konflik terjadi karena kurang komunikasi. Ya, diskomunikasi. Betul. Berarti tinggal perbanyak komunikasi. Komunikasinya yang kita kudu berakhlak gitu. Jadi saling memahami gitu. Bisa saling memahami jadinya. Jadi tahu kebutuhan masing-masing gitu, jadi tahu. Tapi memang definisi jadi pertanyaannya satu pertanyaan di soalnya setengah tiga. Satu pertanyaan lagi. Anu disebut kurang lebih non karena teh kan bisa tentang komunikasinya. Kita kan harus beradaptasi dengan siapa kita bicara. Maksudnya apakah pas begitu kita komunikasi dengan yang namanya katakanlah orangnya soleh, apakah kita harus berkomunikasi secara soleh mengikuti dia, dan pas begitu berkomunikasi dengan orang jalanan sebut saja preman, apakah kita harus mengikuti gaya mereka juga? Sehingga itulah kenapa banyak bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa daerah lah gitu. Namun orang ngomong bahasa daerah
anu di daerah ini misalkan di Bandung pakai bahasa Sunda gitu ya. Sok aya namanya aya rasa kekerabatan. kerabatannya muncul gitu ya. Namun orang beda bahasa sok ngerti kan. Kadang sok ngerti istilahnya gitu. Misalkan orang Sunda ngomong yang orang Batak gitu ya. Bahasanya beda, terus aya istilahnya beda, tangga beda deh, arti tangga teh jadi kadang ada kayak apa ya, kayak jadi kayak lemon misalnya orang ngomong dengan orang Sunda pakai bahasa Sunda, jadi lebih aya kekerabatan kan sama orang Sunda. Tapi harus begitu kita bicara sama orang Sunda tapi kita ngomong bahasa Indonesia, mungkin jika aya keragaman, jika aya jarak gitu. Berarti lamun orang komunikasi jeung dosen sareng mahasiswa kudu beda ke siga namanya salah satu ciri kedewasaan teh jadinya orang mampu menempatkan diri sesuai apa sih lingkungan atau lawan bicara kita gitu. Betul. Gitu. Komunikasi ke orang tua beda dari kita bisa seenaknya gitu. Bahasanya kudu halus, kudu lembut gitu. Iya sih. Santai Namun yang batu mah gegok kan we. Iya. Tenang gitu soalnya ya guys, iya gitu. Tapi ya apa gitu karakter batu gitu. Tapi saya emangnya saya sorangannya lamun misalnya jeung babaturan geus lila, kan kalau misalnya model orang yang sirikinya ngobrol teh geus pakai bahasa loma bang itu mana maneh sia mah gitu kan ya bahasana kieu dengekeun eta teh kan jadi geus loma, jadi orang teh make bahasana teh orang make bahasa biasa we maksudna orang apa karakter maneh gitu, mun urang ngomong gitu maneh mau tersinggung, maneh ngomong gitu ka orang mau tersinggung terus gitu kan. Tapi lamun misalna urang papanggih ya jeung babaturan di lapisan tuh manehna ngomong teh halus mah. Ngomong lemes. Jadi saya nanti seperti aya naon ieu, urang saboga salah naon ieu ka maneh. Kok jadi jiga ngaredangan ka urang. Aya perasaan gitu ge. Itu serba salah sih. Jadi emang pada dasarnya orang kudu bisa menempatkan jeung saha lawan bicara urang. Ulah nepi ka lawan bicara urang ngerasa tersinggung walaupun nu dipake ku urang bahasa lemes. Pasti tersinggung teh urang salah naon sih. Jadi bahasana bahasa sangargangan gitu ya. Ya mungkin podcast lain podcast sih, naon sih ngaranna teh. Anu judulna tuh mah. Kalau saya mah obrolan kopi hitam ya, orang obrolan obrolan selinting obrolan selinting obrolan telah lahir saudara-saudara. Oke, mungkin sekian dulu ya, Bang ya. Udah sore juga. Makasih banyak, Bang. Mudah-mudahan lancar. bermanfaat obrolannya. Obrolannya cuma obrolan biasa-biasa aja lah. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?